والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang lalu kita telah selesai dari pembahasan tentang hakikatul iman dan hukum murtaqibil kabirah, yang dikenal dengan istilah apa dalam kitab-kitab akidah pembahasan ini? Hudzaifah. Itu tentang murtaqibil kabirahnya dikenal dengan fasik al-milli. Permasalahan secara keseluruhan tentang masalah iman ini. Kemudian penamaan fasik, penamaan kafir, penamaan mukmin namanya nama al-asma wal ahkam. Termasuk di antara perkara yang muncul di awal-awal penyelisihan dalam masalah ini. Nah, muncul dari siapa yang pertama kali menyelisihi sunnah dalam masalah ini? Arid. Nah, orang-orang Khawarij. Dan Khawarij muncul ketika para sahabat masih tanya. Bahkan benih-benihnya telah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu siapa? La, Khawarij. Siapa? Apa Zaid? Dzul Khuwaisirah. Nah, yang di antara sebab utamanya adalah apa? Ujub. Ujub, bangga diri terhadap amalan mereka dan merasa lebih berilmu, lebih dalam pemahamannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun para sahabat. Maka hati-hati dari hal yang seperti ini. Sekarang kita masuk pada pembahasan baru berhubungan dengan permasalahan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebelumnya di sana ada beberapa pembahasan yang belum disentuh oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berhubungan dengan masalah iman. Nah, seperti yang diistilahkan oleh para ulama dengan masalah istitsna fil iman. Mungkin kita tambahkan dulu itu. Nah, ini termasuk permasalahan yang tidak disebutkan di sini, ya, kawan. Nah, karena memang dalam akidah al-Wasiti ada beberapa masail, beberapa permasalahan yang Syekhul Islam rahimahullahu taala belum menyebutkannya. Dalam permasalahan iman, di antara yang belum beliau sebutkan adalah tentang masalah istitsna fil iman. Apa yang dimaksud dengan masalah istitsna fil iman? Yaitu masalah seseorang mengucapkan ana mu'min insyaallah. Nah, bagaimana hukum mengatakan yang demikian itu? Aku seorang mukmin insyaallah. Maksud permasalahan yang akan kita bahas, Indah Rifki, apa istilahnya tadi? Masalah istitsna fil iman. Naam. Para ulama telah berselisih pendapat dalam masalah ini menjadi 3 pendapat. Yang pertama atau manusia lebih tepatnya.
Karena ini antara perselisihan ahli sunnah dengan firqah batilah. Itu manusia dalam masalah ini berselisih menjadi 3 pendapat. Yang pertama yang mengharuskan secara mutlak. Saya mengharuskan secara mutlak berarti apa? Harus ketika mengatakan aku beriman harus ditambahi dengan apa? Insyaallah. Ana mu'minun insyaallah. Itu harus. Ini pendapat pertama. Dan ini adalah pendapat dari kalangan kullabiyah. Kemudian yang kedua yang mengharamkan secara mutlak, yaitu tidak boleh kalau ditanya kamu mukmin kemudian menjawab aku mukmin insyaallah. Tidak boleh. Haram menurut mereka. Secara mutlak ini pendapat kedua. Ini adalah pendapat Murji'ah dan Jahmiyah. Kemudian pendapat yang ketiga yaitu golongan yang membolehkan pada kondisi tertentu dan melarang pada kondisi yang lain. Dan inilah pendapat ahli sunnati wal jamaah, di mana mereka tidak melarang secara mutlak ataupun mengharuskan secara mutlak. Nah, perlu diketahui sekarang, kenapa kok manusia berselisih dalam masalah ini? Apa yang menjadi sebab timbulnya perselisihan? Sebab timbulnya perselisihan, akhwan, yaitu bermula dari apa? Permasalahan apakah amalan itu masuk dalam cakupan iman atau tidak. Itu sumbernya. Nah, semua orang atau semua kelompok yang menyatakan bahwasanya iman itu adalah hakikat yang satu, tidak bisa dibagi-bagi. Dalam artian, nah, iman itu yaitu seandainya iman itu hilang maka langsung jatuh pada kekufuran. Paham? Kalau iman ada ya iman, tapi kalau melakukan dosa maka langsung kafir. Nah, orang-orang yang seperti ini, nah, yang menyatakan iman itu adalah satu tok, tidak bisa apa? Terbagi-bagi, tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Maka mesti dalam masalah istitsna bil iman ini kira-kira apa mesti pendapatnya? Paham tidak? Apa Zaid? Berarti mengharuskan atau melarang? Melarang jelas. Dan mereka mesti akan melarang untuk mengatakan ana mukmin insyaallah. Kenapa? Karena yang ada adalah mukmin dan kafir. Kalau sekali saja kurang dari keimanan, dia melakukan dosa besar langsung ke kafir. Sehingga seandainya mengatakan itu, maka itu akan apa? Akan menunjukkan dia ragu menurut mereka. Ketika mengatakan aku orang yang beriman insyaallah, ini di sisi mereka, naam, disebut apa? Syak. Oleh karena itulah golongan ini, yang berarti siapa ini? Golongan yang melarang secara mutlak. Siapa tadi, Ridwan? Murji'ah dan Jahmiyah. Nah, mereka menamakan orang yang mengatakan ana mu'min insyaallah dengan golongan syakkakan. Apa tadi? Syakkak. Nah, sehingga tidak heran kalau orang-orang Murji'ah, orang-orang Jahmiyah, nah, mereka menuduh ahli sunnah dengan syakkak, orang-orang yang membuat apa? Orang-orang yang membuat keraguan-raguan. Dan golongan manapun yang mengatakan iman itu merupakan apa? Kumpulan dari amalan-amalan, yaitu sesuatu yang bisa
terbagi-bagi, bisa berkurang, bisa bertambah, maka mereka akan membolehkan untuk mengatakan ana mukmin insyaallah. Ini asal mula perselisihan. Jadi asal mula perselisihan dibangun di atas permasalahan apakah iman itu bisa bertambah atau berkurang. Naam. Baik. Nah, sekarang kita butuh mengetahui prinsip akidah ahli sunnati wal jamaah dalam masalah ini, karena tadi sekilas disebutkan bahwasanya ahli sunnah membolehkan pada satu sisi dan melarang pada sisi yang lain, ya tidak? Baik. Nah, dari sini kita ketahui bahwasanya istitsna fil iman di sisi ahli sunnah terbagi menjadi dua kondisi. Nah, istitsna dalam masalah iman terbagi menjadi dua kondisi. Kondisi yang pertama, al-istitsna fi insya'il iman. Ini al-halatul ula. Istitsna fi insya'il iman, yaitu istitsna dalam apa? Dalam permulaan mewujudkan keimanan. Ketika dia menyatakan keimanannya pertama kali, ini maksud apa? Insya'il iman, ya kawan. Ketika dia mau masuk Islam, nah dia mengatakan amantu billah. Kemudian apa? Kamu mukmin? Mukmin. Baik. Nah, kalau istitsna pada kondisi permulaan iman, di mana dia menyatakan keimanannya di awal pertama kali, maka ini tidak boleh seorang mengatakan insyaallah berdasarkan ijma'. Tidak boleh menyatakan insyaallah berdasarkan ijma'. Kenapa? Karena dia sedang apa? Mengatakan iman dia di pertama kali, menunjukkan dia seorang mukmin. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk apa? Untuk orang-orang yang masuk ke dalam keimanan menyatakan keimanannya tanpa mengatakan insyaallah. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 136. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat ila akhiril ayat. Katakanlah oleh kalian, kami beriman kepada Allah. Tidak ada perintah untuk mengatakan apa? Insyaallah. Paham? Ini pada kondisi apa? Fi insya'il iman. Di awal usaha untuk mewujudkan keimanan. Secara mudahnya itu ketika awal pertama kali dia menyatakan iman. Maka Syekhul Islam tegaskan dalam masalah ini, wa ala kulli ahadin an yaqula amanna billah wa ma unzila ilaina kama amara Allah bil istithna. Wa hadha muttafaqun alaihi bainal muslimin. Mastatna ahadun minas salafi qattu fi mithli hadha. Naam. Wajib atas setiap orang untuk mengatakan kami beriman kepada Allah dan apa saja yang diturunkan kepada kami. Naam, tanpa apa? Tanpa mengatakan insyaallah. Dan ini muttafaqun alaih, disepakati di kalangan kaum muslimin. Tidak ada satupun dari salaf yang apa? Mengatakan insyaallah dalam masalah ini. Jadi istitsna kalau dalam masalah iman maksudnya apa? Jangan sampai tidak paham ini. Istilah istitsna fil iman maksudnya mengatakan insyaallah. Kemudian kondisi yang kedua, ikhwan, istitsna fi halatil ikhbar. Kalau tadi insya itu apa? Dalam usaha untuk mewujudkan iman. Sekarang istitsna fi halatil ikhbar, yaitu istitsna dalam kondisi mengkhabarkan. Maka di sini ada perincian menjadi 3 hukum. Yang pertama, hukumnya wajib mengatakan insyaallah. Kapan itu? Idza arada bil imani
al-iman al-kamil al-mutadammina fi'la jami'i ma amarallahu bih wa taraka jami'i ma naha anhu. Nah, apabila dia menginginkan dengan keimanan itu adalah iman yang sempurna, yang terkandung di dalamnya penunaian semua yang Allah perintahkan dan meninggalkan semua yang Allah Subhanahu wa taala larang. Maka hukumnya apa? Mengatakan ana mu'minun insyaallah dalam kondisi ini, hukumnya apa tadi, Mukasyah? Wajib mengatakan insyaallah. Kenapa? Karena maksudnya iman yang sempurna. Tidak boleh seorang mengatakan aku orang yang imannya sempurna tanpa insyaallah. Boleh tidak? Tidak boleh. Maka wajib mengatakan insyaallah di sini. Kenapa? Karena seorang yang imannya sempurna mesti masuk surga dan tidak boleh dia mengklaim, ya, tidak boleh mengklaim, tidak boleh menetapkan bagi dirinya bahwasanya dia mesti masuk surga. Paham di sini? Nafi'. Yang pertama hukumnya wajib, ya. Hukumnya wajib kalau yang dimaksud dengan iman itu apa? Hah? Kayak masuk dengan iman itu iman yang bagaimana? Faisal? Iman yang sempurna. Berarti kalau yang dia maksud dengan keimanan itu keimanan yang sempurna, wajib mengatakan apa? Insyaallah. Berarti ketika ditanya, kamu mukmin? Nah, dia mengkhabarkan aku mukmin. Insyaallah. Kalau yang dimaksud dengan apa? Mukmin itu iman yang sempurna. Paham, Abdul Rahman? Baik. Alasannya tadi, kalau dia mengatakan tanpa insyaallah berarti dia berkonsekuensi adanya klaim masuk surga. Nah, maka apa? Di sini juga terdapat tazkiyah terhadap diri sendiri. Dia mentazkiyah dirinya sendiri dan persaksian terhadap dirinya sendiri yang dia tidak mengetahuinya. Nah, pada kondisi inilah dibawa perkataan para salaf yang mengatakan apa? Insyaallah dalam masalah iman. Kondisi yang kedua atau hukum yang kedua yaitu hukumnya muharram. Haram mengatakan insyaallah. Apabila alasan atau pendorong mengatakan insyaallah itu adalah syak dan keraguan-raguan tentang adanya asal iman. Ya. Muharram idza kana al-hamilu 'ala al-istithna asy-syakku wat-taraddudu fi wujudi aslil iman. Ya, jadi hukumnya haram kalau apa? Kalau yang mendorong dia mengatakan insyaallah itu adalah apa? Keraguan-raguan tentang adanya pokok iman dalam dirinya, asal iman dalam dirinya. Sehingga ketika aku mukmin, insyaallah ada iman ya enggak? Dia masih ragu dalam dirinya ada iman atau enggak. Paham? Kalau ada keraguan-raguan seperti ini atau pendorongnya adalah keraguan-raguan seperti ini, hukumnya haram, bahkan apa? Kufur, ikhwan. Bahkan merupakan kekufuran. Kenapa? Karena iman itu harus apa? Oke. Harus yakin. Sebagaimana telah kita lewati dalam syarat la ilaha illallah, harus yakin. Tidak boleh ada keraguan-raguan. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Surat apa ini? Indak Hamdasalam. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Baik, Al-Hujurat. Tidak boleh ragu-ragu. Nah, harus dalam iman itu yakin. Kemudian hukum yang ketiga jaiz. Hukumnya boleh
idza kana al-maqsudu min al-istitsna'i at-tabarruku bi dzikril masyiah. Apabila yang dimaksudkan dengan kata insyaallah itu adalah apa? Tabarruk, yaitu mencari keberkahan dengan menyebutkan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Atau apabila yang dia maksudkan adalah melihat akibat dan masa depan dia nanti ketika mati, apakah di atas iman atau tidak, maka dia mengatakan ana mukmin insyaallah. Atau dikarenakan kekhawatiran akan berubah kondisinya. Naam. Baik. Nah, ketika mengatakan insyaallah dalam kondisi seperti ini, hukumnya apa? Boleh. Nah, hukumnya boleh, karena apa? Tadi pendorongnya atau maksudnya adalah tabarruk, atau yang dimaksudkan adalah nantinya karena dia khawatir terjadi perubahan pada dirinya. Ya, sekarang iman, tapi nantinya bagaimana? Cuman dengan mengatakan insyaallah tabarruk, meminta kepada Allah agar apa? Agar istiqamah. Dan ini tidak bertentangan, tidak menunjukkan keraguan-raguan kalau dalam kondisi ini. Sebagaimana Allah katakan tentang Rasulnya, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal harama insyaallah aminin muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Sungguh kalian akan masuk ke Masjidil Haram insyaallah. Apakah ini menunjukkan ada sesuatu keraguan? Tidak. Karena itu pasti Allah janjinya pasti mereka akan masuk ke Masjidil Haram, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Nah, ini kesimpulan ikhwan dari sekian banyak penjelasan para ulama, tersimpul dalam apa? Dalam 6 perincian ini, diingat-ingat. Ya. Jadi mulai dari awal tadi masalah istisna fil iman, ada 3 golongan manusia. Kemudian pahami sumber munculnya perselisihan apa. Kemudian perincian hukum di sisi ahli sunnati wal jamaah. Nah, besok ketika ditanya mampu menjelaskan. Baik. Di sisi ahli sunnah terbagi jadi 2 keadaan, ketika kondisi insya, kondisi apa? Mewujudkan iman. Yang kedua ketika kondisi apa? Ikhbar, mengkhabarkan. Dalam kondisi ikhbar ada 3 hukum, yaitu wajib, kemudian muharram, kemudian jaiz. Nah, baik. Sekarang yang hampir sama ikhwan, sekarang kalau seorang mengatakan aku muslim insyaallah, boleh tidak? Kalau tadi permasalahan apa? Aku mukmin, ana mukminun insyaallah. Naam, ana mukminun insyaallah. Ini perinciannya tadi. Nah, sekarang kalau seorang mengatakan ana muslimun insyaallah, aku ini muslim insyaallah, boleh tidak? Nah, di sini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu' Fatawa, wal masyhur inda ahli hadis annahu la yustathna fil Islam. Yang masyhur di sisi ahli hadis bahwasanya tidak mengatakan insyaallah dalam masalah Islam. Wa huwa al masyhur an Ahmad rahimahullahu taala. Wa qad ruya anhu fihi al istitsna kama qad Husita hadha fi syarhi hadits Jibril wa ghairihi min nususil iman allati fil kitab was sunnah. Baik. Diriwayatkan dari Imam Ahmad mengatakan bolehnya mengatakan istitsna dalam Islam ikhwan.
Dan Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan dalam Al-Qur'an untuk menegaskan, mengatakan aku muslim tanpa ada istitsna, tanpa ada pengucapan insyaallah, seperti dalam surat Fussilat, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Sungguhnya aku ini termasuk orang-orang muslim. Dan ini yang merupakan pendapat yang masyhur di sisi ahli hadis untuk mengatakan aku muslim, tidak mengatakan insyaallah. Karena ketika seorang telah mengucapkan syahadatain, maka dia menjadi muslim, yang terbedakan dengannya dari Yahudi dan Nasara. Oleh karena itulah apabila yang dimaksud dengan aku muslim adalah aku seorang yang mengucapkan kalimat syahadatain, ini tidak boleh dia mengatakan insyaallah. Harus dengan apa? Dengan pasti, tanpa istitsna. Cuman ikhwani fillah, apabila seseorang menginginkan dengan Islam itu maksudnya keseluruhan, yaitu keseluruhan amalan-amalan, yaitu agama ini secara keseluruhan beserta amalan-amalannya, rukun-rukunnya, kemudian mengatakan aku muslim, maksudnya seorang muslim yang betul-betul menunaikan semua rukun-rukun Islam dengan sempurna, maka ini mengucapkan insyaallah jelas apa? Pembahasannya seperti pembahasan iman, paham? Seperti pembahasan aku mukmin insyaallah. Baik. Ini pembahasan diingat-ingat. Jadi pengingkaran para salaf tentang masalah pengucapan muslim insyaallah ini dibawa pada kondisi apabila yang dimaksud dengan Islam adalah kalimat syahadatain. Ini tidak boleh memang seorang mengatakan insyaallah. Tapi kalau yang dimaksudkan oleh pengucapnya adalah apa? Adalah Islam beserta semua rukun-rukunnya, maka ini sesuatu yang masyru'. Cuman memang para salaf tidak mengatakan hal tersebut. Mereka mengatakan pada masalah iman. Kemudian ikhwan, kalau kita perhatikan pada beberapa asar yang datang dari para salaf, kita akan dapati sebagian salaf mengingkari pertanyaan kepada saudaranya, amu'minun anta? Amu'minun anta? Apakah kamu itu mukmin? Ini datang dari sebagian salaf. Bahkan mereka menghukumi pertanyaan ini sebagai bid'ah. Di antaranya datang dari Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala. Baik. Ketika ditanya tentang pertanyaan amu'minun anta, faqala innal mas'alata amma su'ila bid'ah wa syahadatu bihi ta'ammuq. Sungguhnya permasalahan yang dipertanyakan itu adalah bid'ah, dan persaksian tentang keimanan ini bentuk ta'ammuk, yaitu berdalam-dalam dalam masalah yang tidak penting. Kata beliau, laisa liman yas'al 'an dzalika fihi imam. Tidak ada orang yang bertanya tentang hal tersebut imam satupun. Makanya muncul jidal dalam masalah ini, sehingga manusia terbagi jadi 3 pendapat tadi. Kenapa mereka ikhwan mengingkari? Karena memang ketika dilihat pertanyaan ini, munculnya ikhwan dari orang-orang Murji'ah. Orang-orang Murji'ah. Karena yang menegaskan pertanyaan itu pertanyaan bid'ah bukan Al-Auza'i saja, tapi juga Sufyan Ibn Uyainah, Imam Al-Juri rahimahumullah ta'ala juga.
Dan asar-asar itu sahih. Karena awal munculnya pertanyaan itu dari orang-orang Murji'ah yang berhujjah ikhwanifillah dengannya bahwasanya amalan itu tidak masuk dalam cakupan iman. Nah, sisi kerancuannya di mana? Karena kalau orang yang ditanya oleh orang Murji'ah itu, "Amu'minun anta?" Kamu itu mukmin? Dia menjawab, "Ana mu'min." Maka akan dikatakan kepadanya, "Fahal ji'ta bil amal?" Apakah engkau mendatangkan amalan secara keseluruhan? Maka orang ini mesti akan ragu-ragu, ya tidak? Akhirnya akan ditimbulkan keraguan-raguan. Tidak boleh berarti untuk mengatakan demikian. Tidak boleh untuk mengatakan mukmin secara mutlak tanpa menggunakan istisna. Baik. Nah, bagaimana boleh mengatakan iman dalam keadaan engkau tidak yakin telah mendatangkan semua amalan? Nah, kalau orang itu mengatakan tidak ketika ditanya fahal ji'ta bil amal, ini masuk dalam jebakan orang-orang Murji'ah, di mana berarti kamu sesuai dengan pendapat kami. Nah, sesuai pendapat kami bahwasanya iman itu adalah apa? Perkataan saja tanpa apa? Tanpa amalan. Paham? Di situ jebakannya. Paham jebakannya? Paham enggak, Afik? Hah? Ketika orang Murji'ah bertanya pada antum misalnya, "Amu'minun anta?" Kamu itu mukmin? Nah, kemudian orang tadi mengatakan, "Iya, aku mukmin." Maka mereka akan naik ke pertanyaan berikutnya, "Apakah kamu sudah mendatangkan semua amalan dalam yang menunjukkan keimananmu?" Tentunya tidak akan ada orang mengatakan iya, ya tidak. Siapa yang berani mengatakan, mengklaim ya semua amalan telah dia wujudkan? Tidak mungkin, ya tidak. Maka orang itu akan mengatakan tidak. Kalau demikian berarti kamu mengaku beriman, padahal engkau tidak mewujudkan keseluruhan amalan. Makanya berarti seperti iman itu seperti yang kami yakini orang-orang Murji'ah, yaitu iman itu cukup dengan ucapan, amalan itu tidak masuk dalam cakupan iman. Paham di situ jebakannya? Nah, di situ jebakannya. Jadi dari awal permasalahan pertanyaan "Amu'minun anta" ini, nah di situ ingin menjebak manusia, sehingga akhirnya iya ya, berarti iman itu ya cukup dengan perkataan saja, keyakinan dalam hati. Amalan itu di luar iman. Buktinya tadi, ya, paham Wahyu? Baik. Nah, karena itulah Imam Al-Auza'i, terus siapa tadi? Ibnu Uyainah Al-Ajurri menghukumi apa? Pertanyaan "Amu'minun anta?" Apakah kamu itu seorang mukmin? Ini pertanyaan yang apa? Bid'ah. Baik. Kenapa? Untuk tadi. Nah, untuk menyelamatkan manusia dari syubhat Murji'ah. Baik. Barakallahu fiikum. Naktafi bihadza, subhanakallah wa bihamdika. Ini faedah baru diingat-ingat.